Apakah yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, link ke metadata SKIHK. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Sumber utama terjadinya inflasi di negara berkembang ada beberapa faktor, seperti defisit anggaran belanja pemerintah yang kemudian berimbas pada peningkatan jumlah uang beredar. Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, probabilitas inflasi dapat disebabkan permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi. Inflasi yang tinggi, hiperinflasi, bisa membuat perekonomian terpuruk, sebab harga-harga barang atau jasa di luar jangkauan masyarakat umum. Dengan semakin menurunnya nilai mata uang, akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya. Inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap ekspor suatu negara. Penyebab inflasi adalah biaya ekspor menjadi lebih mahal. Selain itu, meningkatkan harga produk ekspor yang dapat mempengaruhi daya saing produk di negara tujuan ekspor. Pada akhirnya, ini bisa mengurangi devisa negara. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan kegiatan perekonomian warga di suatu negara. Salah satu contohnya, inflasi akan mendorong berkembangnya ekonomi karena permintaan barang dan jasa meningkat sehingga membuat harganya naik. Inflasi berdasarkan sifatnya menurut Nopirin, 1987. Inflasi berdasarkan sifatnya terbagi 3 kategori, yakni inflasi merayap, creeping inflation, inflasi menengah, galloping inflation, serta inflasi tinggi, hyperinflation. Setiap tahun kondisi moneter nasional semakin parah, tingkat inflasi semakin meroket, terjadilah hiperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi pada 1961, bisa di kisaran 100% atau lebih. Puncaknya terjadi pada tahun 1965, di mana tingkat inflasi saat itu menembus angka 592%. Di Indonesia, ada beberapa contoh inflasi yang pernah terjadi. Salah satunya adalah inflasi yang terjadi pada tahun 1963 hingga 1965 pada era demokrasi terpimpin. Pada saat itu, Indonesia mencapai taraf hiperinflasi yang bahkan angka inflasinya sudah mencapai 600% lebih. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Usaha yang dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan inflasi adalah melalui kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Indonesia, tingkat inflasi tahun kalender, Januari-Juni 2022 sebesar 3,19% dan tingkat inflasi tahun ke tahun, Juni 2022 terhadap Juni 2021, sebesar 4,35%. Pihak-pihak yang diuntungkan akibat terjadinya inflasi antara lain, para pengusaha, pada saat sebelum terjadinya inflasi telah memiliki persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar. Para pedagang, dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga barang. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Inflasi akan menguntungkan para pedagang industriawan yang memiliki modal kuat.
Mereka dapat memonopoli perdagangan atau produksi sehingga dalam transaksi jual beli selalu untung karena tidak tergoyahkan oleh keadaan inflasi. Mereka dapat menentukan keinginan keuntungan seiring dengan naiknya harga. Bank sentral menyebutkan bahwa indikator inflasi lainnya yakni berdasarkan International Best Practice, antara lain indeks harga perdagangan besar, indeks harga besar, indeks harga produsen, deflator produk domestik bruto, dan indeks harga aset. BI memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi yaitu dengan melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar dengan menetapkan tingkat suku bunga, karena dengan menetapkan tingkat suku bunga maka konsumsi masyarakat akan turun, permintaan agregat juga akan menurun. Berdasarkan UU Nomor 23, 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia diamanatkan untuk menetapkan sasaran laju inflasi dalam rangka mencapai tujuan yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut merupakan acuan dalam menetapkan sasaran-sasaran moneter untuk menetapkan kebijakan moneter. Di zaman Rasulullah inflasi terjadi akibat berkurangnya persediaan barang karena kekeringan dan peperangan. Inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia terdapat 3 macam, yaitu korupsi, administrasi yang buruk dan pajak yang berlebihan, dan juga pencetakan uang yang banyak. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Di Indonesia, lembaga yang melakukan pengumpulan data dan penghitungan data IHK adalah Badan Pusat Statistik, BPS. Data dari BPS tersebut kemudian digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya untuk menghitung inflasi. Salah satu lembaga yang menggunakan data BPS dalam perhitungannya adalah Bank Indonesia. Hubungan antara jumlah uang yang beredar dan inflasi adalah, jika uang yang beredar lebih banyak dari yang diperlukan sehingga menyebabkan harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung dalam jangka panjang, hal tersebut menyebabkan terjadinya inflasi. Bank Indonesia berperan dalam pengendalian inflasi karena berfokus pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mengandung 2 aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta stabilitas terhadap mata uang negara lain. Dapat dikatakan inflasi memiliki hubungan negatif terhadap ekspor. Kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi. 1. Inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri. Oleh sebab itu inflasi cenderung menambah impor dan menyebabkan permintaan valuta asing bertambah. Inflasi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, termasuk investasi. Oleh sebab itu, investor harus membeli produk investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih besar, atau setidaknya sama dengan tingkat inflasi. Dengan demikian, inflasi tidak akan berdampak buruk pada investasi. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Jika hal ini terjadi, produsen terdorong untuk melipat gandakan produksinya, biasanya terjadi pada pengusaha besar. Dampak inflasi terhadap pendapatan yaitu inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Adanya kenaikan harga mendorong pengusaha meningkatkan usahanya misalnya dengan membuka pabrik baru. Meningkatnya inflasi dapat menyebabkan harga input atau bahan baku yang tinggi, pendapatan dan laba menurun, daya beli konsumen rendah, dan perekonomian melambat.
Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut, biasanya terjadi pada pengusaha kecil. Penyebab inflasi yang pertama disebabkan oleh permintaan yang timbul karena adanya pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Bertambahnya jumlah uang yang beredar jangka pendek ini bisa berdampak terhadap suku bunga bisa mengalami penurunan sehingga jumlah konsumsi dan investasi meningkat secara keseluruhan.